Saya dulu agak terlambat Mas Ari. Menikah, saya baru menikah di umur 20 tahun. Itu cepat Ustadz. Itu sudah 22 tahun yang lalu. Di usia 20 tahun, saya memberanikan diri bicara kepada seorang ustadz. Saya sampaikan, Ustadz, bismillah, insya Allah saya siap menikah. Dan Masya Allah, setelah beberapa pekan menanti, saya diberitahu sepertinya ada yang cocok untuk kamu. Saya diberikan satu biodata, ada namanya, tinggi badan, berat badan, status kesehatan, pernah sakit apa saja, siapa nama orang tuanya, gitu ya, pendidikannya apa saja, macam-macam saya baca. Adat istiadat dalam keluarga, visi misinya tentang pernikahan, kriteria suami yang dia inginkan, dan saya tidak ada satupun memenuhi yang ada di situ. Tapi nggak apa-apa, percaya diri, maju. 8 Juli 2004, saya bertemu untuk pertama kali dengan calon istri saya di rumah seorang ustadz. Sepanjang pertemuan saya tidak berani menatap wajahnya, saya menunduk terus. Alhamdulillah mejanya terbuat dari kaca. Di situ terpantul wajahnya. Karena memang kita disunahkan untuk melihat supaya memantapkan hati. 12 Juli 2004 pertemuan kedua. Dia mulai bertanya berbagai hal, seperti apa konsepsi Anda tentang nikah, seperti apa konsepsi Anda tentang pendidikan anak. Lalu di akhir pertemuan dia akhiri dengan mengaku. Setelah saya menjawab semua pertanyaan itu dengan dimantap-mantapkan, dia mengaku, mohon maaf kalau mencari seorang istri yang pandai memasak, saya sama sekali tidak bisa memasak. Dan mohon maaf kalau mencari istri yang pandai mencuci, saya alergi sabun. Sehingga kena sabun sedikit tangan saya akan mengelupas. Lalu saya bertanya dalam hati, ya Allah, ternyata Engkau masih mengujiku. Solihah itu kukira bisa segala hal. Ternyata ada juga solihah yang gak bisa masak ya Allah. Dan ada juga solihah yang tidak tahan sabun cuci ya Allah. Lalu saya mengatakan begini, bismillah dek, kalau memang ini jodoh, diridhoi Allah, saya tidak cari tukang cuci. Di Jogja ini banyak laundry. Dan saya tidak cari tukang masak, rumah makan masih banyak yang buka. Saya cari istri, kalau mantap sama mantap dalam istikharah, bismillah. 18 Juli saya ke rumah orang tuanya di Jawa Timur, 4 jam perjalanan, petanya peta buta, belum ada Sherlock seperti sekarang. Tersesat-sesat, harusnya jam 11 sampai lokasi sudah jam 2. Disambut oleh kerabat dan tetangga dengan muka menyeramkan. Saya bertanya, ini kok serem-serem mukanya kenapa? Dijawab, belum makan siang. Nunggu tamu dari Jogja, siap. Akhirnya makan dulu. Begitu lamaran disampaikan oleh uwak saya, jawaban dari sepupunya yang mewakili keluarga bikin saya deg karena dikatakan lamaran ini diterima, tapi untuk pernikahan kami mohon bisa dilangsungkan 2 atau 3 tahun lagi ya. Kenapa? Karena kamu masih anak sekolah. Saya masih kuliah, belum selesai kuliah, tapi alhamdulillah saya sudah berpenghasilan. Meskipun sedikit Mas Ari. Waktu itu royalti dari penulisan buku saya hitung rata-rata per bulan 500.000 rupiah. Berani melamar anak orang. Dan diterima tapi nunggu 2 atau 3 tahun. Apa yang kaya katakan? Sampai saya dipegangi Pak D saya dan dipelototin, kamu ngomong apa? Karena saya mengatakan begini, Bapak, bismillah. Masalah saya adalah saya harus segera menikah karena hukum menikah untuk saya mendekati wajib. Sudah berbahaya. Fans saya sudah semakin banyak.
Maka kalau memang jodoh yang tertulis di sisi Allah bukan putri Bapak, saya izin segera pamit Pak, doakan nanti ketemu jodoh di perjalanan pulang. Maksudnya bagaimana ini? Ya kalau bisa disegerakan Pak. Oh ya, maunya kapan? Sekarang saya dari Jogja tadi sudah hafal ijab kabul Pak. Yo jangan sekarang, kan perlu persiapan. Akhirnya mundur Bapak Ibu, tapi itu diplomasi sukses, mengubah 2 atau 3 tahun menjadi 1 bulan kemudian. 20 Agustus 2004 saya dinikahkan ba'da sholat Jumat. Menjelang akad nikah dipanggil oleh calon mertua. Ini selanjutnya bagaimana? Selanjutnya bagaimana maksud Bapak? Ya kan masih sama-sama kuliah, masih kebutuhannya banyak, selama ini kan saya nanggung. Saya sampaikan, Pak, begitu putri Bapak menjadi istri saya, semua tanggung jawab yang selama di pundak Bapak, maka beralih ke saya. Bismillah. Mantep, pas belum dikasih tahu jumlah SPP-nya per bulan. Pas sudah dikasih tahu, gemeteran Pak menjelang akad nikah, ya Allah kok berat ya Allah, kok banyak ya Allah. Akhirnya ketika ijab kabul itu saya memejamkan mata. Kenapa? Karena ingat Nabi Ibrahim, Nabi Ismail ketika diperintahkan untuk menyembelih putranya, Nabi Ibrahim memejamkan mata karena husnudzon sama Allah, tapi tetap taat sama Allah. Saya juga, ya Allah saya taat kepadamu, saya husnudzon kepadamu. Saya berharap keajaiban ya Allah. Meskipun tentu saya tidak berharap keajaibannya seperti Nabi Ibrahim. Ya mosok diganti domba kan gak lucu. Saya husnudzon, ya Allah engkau akan menolong orang yang menikah untuk menjaga dirinya ya Allah, tolong ya Allah. Begitu saya membuka mata, Masya Allah, hujan turun, padahal itu bulan Agustus. Hujan turun makin deras, akhirnya ketika istri saya mencium tangan saya, sebada ijab kabul itu, 220.000 volt, paling menggetarkan, kesetrum itu. Saya kemudian dengan gemetar menyentuhkan hidung saya ke ubun-ubunnya dan berkata, Dek, lihat, bahkan langit pun menangis, kehilangan salah satu bidadarinya, turun ke bumi untuk mendampingiku. Itulah perayaan cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini kajian tapi bikin baper ya. Berasa denger cerita drakor ini kayaknya ya. Dari sini kita belajar ya. Ada yang nangis gak? Ada yang terharu? Mas Hari, ternyata aku seorang CEO. Ini derajin ya. Baru ketahuan jadi CEO 18 tahun kemudian. Ya Allah ya Rabb. Bayangin Bapak Ibu sekalian, kakak adik semua ya. Kalau kita sekolah tinggi-tinggi biar kemudian dapat kerja yang bagus, ketika mau bisnis kita belajar lagi supaya bisnisnya sukses. Masa untuk menikah kita nggak belajar dulu? Karena itu akan jadi seumur hidup. Lihat bagaimana beratnya Ustadz Salim ketika ingin menentukan siapa calon istrinya.